Saat ini hukum kita memang sedang dipermainkan oleh gerombolan orang-orang yang isinya para pembohong semua. Gak hanya kliennya, bahkan pengacara juga saksi yang mereka hadirkan dalam persidangan. Saksinya siapa? Ya gerombolan mereka sendiri juga. Gofur dan saksi ahli tetap buat mereka, buat kelompok ini, yaitu si Didit. Nah, kita melihat ya bagaimana Tifa menampik tuduhan bahwa dia mangkir di persidangan pembacaan dakwaan ulang yang seharusnya berlangsung pada tanggal 6 Agustus yang lalu. Dia bahkan dengan menghina pendukung Pak Jokowi, menyebut bahwa para termulah yang memframing bahwa dia mangkir. Padahal sudah jelas-jelas hakim menanyakan kepada JPU di mana keberadaan terdakwa. Kalau memang seperti yang dikatakan oleh pengacaranya si Al-Kafiri itu, bahwa si Tifa ini terlambat datang karena macet di jalan, kenapa nggak dia jelaskan kepada hakim? Bisakah hakim memberikan waktu kepada terdakwa atau kliennya untuk bisa hadir di persidangan pada hari itu? Tapi yang memang dasar pembohong antara klien dengan pengacara, alasannya jadi berbeda. Si Tifa mengaku hadir. Kita nggak tahu apakah karena keilmuan goibnya itu sudah melampaui ini, menembus langit, maka kehadiran dia nggak ada disadari oleh satu ruangan itu. Teman-teman, selamat datang di channel Fakta dan Poin, di mana kita berbicara sesuai dengan fakta. Dan faktanya pada hari ini, para pembohong itu terus-menerus mendapatkan panggung, baik itu di televisi mainstream maupun di berbagai podcast yang memang kecenderungannya membenci Pak Jokowi. Kita mulai video kali ini dengan klip yang menampilkan bagaimana si Tifa menampik tuduhan bahwa dia mangkir di persidangan. Banyak pihak-pihak lawan ya, Termul, buzzer dan sebagainya menyatakan bahwa Dr. Tifa mangkir dari persidangan. Itu tidak benar ya. 1 Agustus 2026. Tidak benar bahwa saya tidak hadir ya, tidak benar bahwa saya tidak hadir. Saya ada di pada tempat tersebut. Tetapi Anda semua juga bisa melihat melalui live streaming yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa persidangan boleh dikata tidak jadi dilakukan. Ya, karena pastilah hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahu bahwa kami sedang menjalankan sidang pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Dia berbohong. Pada saat itu, kondisi di tempat mereka berada ini sedang ada terdengar suara pengajian. Mungkin dari masjid di Pengadilan Jakarta Selatan. Bahkan saat mendengar ayat suci yang dilantunkan pun dia bisa berbohong. Ini alasan dari pengacaranya, yang juga sama pembohongnya. Karena yang dilawan mereka bukan kami tapi negara. Itu dari saya. Tapi alasan Dr. Tifa nggak datang ya? Nah, dia datang. Kan biasanya persidangan itu kan nggak on time, menunggu kan. Tapi karena hakimnya tidak mau menunggu, karena mempunyai pertimbangan sendiri, ya silakan kami ikutin. Kami sendiri nggak tahu. Kemarin, ya. Malam. Ya oke lah, buat kami mau seandainya 2 jam sebelumnya kami juga akan hadir. Kami ini memang niat mau melakukan berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara. Kalau Anda pikir ya, Dr. Tifa Prapit itu untuk apa? Dia nggak minta dibebaskan, status tersangkanya nggak dicabut. Dia hanya mau bahwa JPU melakukan penegakan hukum. JPU jangan buat morat-marit undang-undang. Karena ini undang-undang baru, khawatir jurisprudensi nanti. Demi kepentingan akan datang, supaya tidak ada korban-korban lagi, maka kita lawan. Ya kan? Karena memang putusan hakim tidak meminta ayat 4 itu.
Yang mana Masih ayat itu 1 juga, adalah masih berbohong hakim juga. memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Sedangkan batal demi hukum itu sudah ground, sudah tanah. Lah kalau udah nggak ada, apanya yang diperbaiki? Yang diperbaiki itu kan ada, ini nggak ada. Di mana-mana yang menjadi terdakwa itu harus on time. Kalau memang kau bilang hakim tidak mau menunggu, itu sidang itu kan dilangsungkan secara live ya. Ratusan juta mata bisa menyaksikan bagaimana hakim bertanya kepada JPU, kemana terdakwa. Dan JPU menjawab, terdakwa tidak hadir. Dan kalian yang ada di situ, kau kan ada di situ Al-Katir, kenapa nggak kau jelaskan bahwa si Tifa lagi kejebak macet? Di mana-mana ini kadang-kadang hakim persidangan kan nggak on time. Terus yang kan salahkan apa? Hakim yang nggak on time. Di mana-mana itu terdakwa yang harus patuh. Bukan kalian pemaksakan hakim harus menunggu. Seandainya aja kau kemarin bicara bahwa terdakwa belum bisa kami hadirkan karena dia masih dalam perjalanan, kan bisa jelaskan kepada jaksa, dan jaksa melaporkan pada hakim untuk bisa menunggu kedatangan itu, ratu kalian itu. Gak biasa-biasanya kok bisa menunggu terdakwa. Gak pernah ada persidangan menunggu kehadiran terdakwa. Ini kan jelas hakim. Ini jelas bahwa memang klienmu tidak hadir, Al-Katiri. Tifa, kok nggak hadir di sini? Kok mangkir? Ini aja dikatakan Tidak usah Pak ya. kalau memang wajib lapor kembali berarti statusnya tersangka. Saya Bisa diginiin emang orang-orang ini. wajib lapor kembali. Jadi dipanggil terlebih dahulu untuk persidangan hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Begitu ya. Karena ada pukul 09.00. Kan udah jelaskan, setiap hakim ya, sidang selesai. ingin menutup persidangan pasti dia kasih tahu jam berapa mulai sidangnya. Dipatuhin lah. Kan udah tahu jam 9. Emang jam berapa sih Tifa dari rumahnya? Ini kita lihat, mana nih si Tifa katanya hadir. Saya ada di situ nih, coba kita lihat di mana dia. Mana kau Tifa? Di mana kau? Ini nih ruangan sidang ini. Di mana kau? Saya ada di situ, di mana? Nih di mana? Udah keliling nyari nggak ada. Di mana kau? Di kantin. Nih, udah jelas saksi banyak kau nggak hadir Tifa, nggak ada kau hadir. Masih kau bilang juga termul-termul menuduh kau mangkir. Nih lagi. Masih ditunggu nggak hadir kau Tifa. Yang ada tuh inilah refli. Coba tanya sama refli di mana si Tifa. Udah keliling kita nyari Tifa, nggak ada kau. Banyak saksi mata kau nggak hadir di situ. Masih juga kau berkelit. Kau bilang para termul memframing kau mangkir. Kalau nggak hadir namanya apa? Ya mangkir lah. Kita dengar penjelasan Pak Rifai ya. Sebenarnya PN Timur sudah menggelar sidang dan tidak terpaku dengan pra-peradilan yang diajukan oleh Dr. Tifa. Terbukti hari ini pun persidangan digelar. Namun karena Ibu Tifa tidak menghadiri, ya tanpa alasan yang jelas, ya atau bisa juga disebut mangkir, ya dari panggilan pengadilan, ya karena bagaimanapun sebenarnya kalaupun beliau mengklaim di hari yang sama ada sidang pra-peradilan, sementara sidang pra-peradilan itu bisa diwakilkan oleh penasihat hukum. Sedangkan ke sidang pidana beliau di PN Timur itu tidak bisa diwakilkan. Karena sifat penasihat hukum itu hanya mendampingi. Jadi seharusnya bicara secara yuridis, beliau harusnya menghadiri persidangan di PN Timur, sedangkan untuk pra-peradilan itu diwakilkan. Tapi kenyataannya beliau tidak mengindahkan itu, sehingga persidangan tidak bisa dilanjutkan. Dan akhirnya hakim memberikan penundaan untuk di sidang berikutnya, ya. Mudah-mudahan ini merupakan panggilan terakhir. Kalau memang tidak juga hadir, maka bukan tidak mungkin hakim bisa mengeluarkan perintah paksa. Karena ini persidangan pidana yang wajib dihadiri oleh terdakwa.
Nah, saya nggak mengerti ya apakah benar itu mendadak atau tidak. Tapi yang menjadi tidak konsisten, kalau betul undangannya tidak diterima secara patut dan layak, kok pengacaranya bisa hadir semua di sidang? Ya, seharusnya kalau memang tidak layak, tidak patut, ya tidak usah hadir semua. Ini kan juga menunjukkan satu sikap ambigu ya. Kalau di sisi lain mempersoalkan panggilan, tapi di sisi lain penasihat hukumnya hadir semua. Ya, jadi kembali lagi, kalau saya sih tidak melihat ini sebuah bentuk etikat baik ya dari Dr. Tifa khususnya, karena seharusnya beliau menghormati persidangan yang harus dihadiri dan tidak bisa diwakilkan. Tapi bagaimanapun itu beliau sudah mengambil sikap, ya kita tinggal melihat bagaimana respon pengadilan manakala nanti di persidangan berikutnya tidak hadir. Tapi yang menarik di sini adalah PN Timur tetap menggelar persidangan Bu Tifa yang artinya tidak terpaku oleh pra-peradilan yang diajukan, karena memang sebenarnya pra-peradilan ini sudah tidak sesuai ketentuan. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa sebenarnya pra-peradilan itu hanya bisa diajukan di tahap penyidikan ataupun penuntutan. Tapi kalau sudah perkara di persidangan, maka tidak bisa lagi pra-peradilan. Ya, apalagi kalau kita lihat pra-peradilan ini baru didaftarkan tanggal 3 Agustus, sedangkan perkara ini atau dakwaan ini sudah didaftarkan kembali oleh jaksa itu di tanggal 27 Juli. Jadi sudah jelas perkara ini sudah masuk dulu ke persidangan, sudah didaftarkan, baru kemudian Ibu Tifa mendaftarkan pra-peradilan. Jadi ini berbeda ya dengan konteks yang pra-peradilan Pak Roy yang pra-peradilan pertama ya. Dan kalau pra-peradilan yang kedua, ketiga berikutnya itu juga menurut saya Pak Roy nggak tepat juga. Coba sekarang PN Timur lebih bersikap tegas dalam perkara Ibu Tifa. Ya tentunya ya, apalagi kalau kita lihat ya contoh ya, yang Dr. Tifa ini kan yang diajukan itu sebenarnya isinya bukan substansi pra-peradilan. Seperti kita ketahui bersama yang dimaksud pra-peradilan itu adalah tuntutan terkait penyalahgunaan upaya paksa. Kedua, tuntutan terkait dilakukannya penghentian penyidikan atau penuntutan. Terbatas itu gitu ya. Kalau kita bicara penangkapan, penahanan. Sementara kalau kita ikuti dasar pra-peradilan Ibu Tifa ini tidak membahas hal tersebut. Yang dibahas adalah persoalan kenapa jaksa bersikap untuk memperbaiki dakwaan dan mendaftarkan kembali dan bukan mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Itu jelas bukan substansi pra-peradilan. Jadi ini gugatan mereka ke untuk Prapit ini lebih ke maksa. Karena mereka tuh seolah-olah ingin mengatur jaksa supaya jangan memperbaiki dakwaan, melainkan melakukan banding. Kenapa? Udah yakin kan kalau misalnya hakim di pengadilan yang menerima banding itu pasti akan menolak banding jaksa. Kok yakin kali, kok kan paksa kali supaya jaksa untuk banding. Kan aneh ini. Kita dengar lagi si penipu ini lagi. Si tukang tipu ini. Karena begitu banyak pertanyaan di masyarakat Indonesia, apakah Dr. Tifa dengan ini takut atau mau lari dan sebagainya? Tidak. Takut kau. Di dalam amar putusan jelas ya. Ayat 75 pasal 75 ayat 2 dan 3 atau pasal 206. Silakan kalau memang JPU mau lanjut lagi ke banding. Jadi tadi pohon tuntutan hukum udah dicabut seakar-akarnya. Nah, pasal 206 itu mengizinkan kalau pohon itu mau dibawa ke atas. Kalau mau lawan. Ya, kalau mau JPU menganggap bahwa pohon ini masih layak untuk disidangkan, maka pohon ini dibawa ke atas ke banding ya. Kami siap. Nah, untuk itu kami siap. Kalau memang JPU mau banding, ya udah, mari kita jalankan itu, bukan dengan cara seperti ini. Pelanggaran ini. Ya, karena ini jelas pelanggaran. Amar putusan tidak menyebutkan pasal 75 ayat 4, tapi digunakan oleh JPU. Mana kemudiannya ya? Dan ternyata setelah kami pelajari juga ternyata itu terjadi kok hanya sekedar cosmetic edit. Hanya memperbaiki teks ya, tidak memperbaiki substansi, apalagi membuat baru. Jadi sekali lagi teman-teman seluruh media, saya juga perlu sampaikan, karena begitu banyak pertanyaan di masyarakat Indonesia, apakah Dr. Tifa dengan ini takut atau mau lari dan sebagainya? Tidak. Di dalam amar putusan jelas ya, ayat 75 pasal 75 ayat 2 dan 3 atau pasal 206. Silakan kalau memang JPU mau lanjut lagi ke banding. Kami siap, insya Allah. Siap apa banding-banding, kau sidang aja kau mangkir. Inilah sekali 3 uangnya. Hakim itu tidak menggunakan kewenangannya, karena di dalam putusan itu 75 ayat 4
yang mengatakan memberikan kesempatan itu tidak ada. Berarti hakim tidak menggunakan kewenangan memberikan. Jadi ini subjektif hakim. Bukan demi hukum ya. Itu subjektif hakim dan hakim dalam putusannya tidak memberikan hak itu. Oleh sebab itu kami bukan minta bahwa untuk dibebaskan dari terdakwa, dibebaskan tidak. Kami hanya mau meluruskan ya kan karena ada namanya abuse of process. Kami hanya mau menegakkan hukum demi seperti Dr. Tifa katakan untuk sebagai sebuah jurisprudensi. Karena ini adalah undang-undang yang baru, jadi ke depan pun jangan sampai terjadi. Kami datang ke sini bukan demi kepentingan Ibu Tifa, tapi demi kepentingan penegakan hukum. Karena kami tidak minta beliau dibebaskan, tidak. Kalau memang mau melawan, gunakan pasal 206, yaitu banding. Itu. Ada pertanyaan? Hanya itu saja yang kami minta. Jadi kami, kalau dikatakan bahwa kami penakut, oh tidak. Kalau penakut kami minta dibebaskan. Ini kan ranah kita bisa minta dibebaskan. Ya. Kami tidak minta. Dalam petitum kalian itu, dalam permohonan kalian itu ke hakim tunggal itu, kalian itu minta status si Tifa sebagai terdakwa maupun tersangka itu dicabut. Itu apa namanya kalau nggak minta dibebaskan? Pembohong nih mereka semuanya, penipu. Nggak pengacaranya, nggak kliennya, sama semuanya, ular semuanya. Ini lagi nih, sama nih saksinya nih. Saksinya pun mereka juga. Saksi ahlinya itu terus, saksi ahli tetap. Ini si Gopur ini, di bawah sumpah loh dia berbohong. Nggak ada yang takut mereka sama Tuhan. Yang dinyatakan batal demi hukum itu, hakim kemudian merujuk pada ketentuan pasal 75 ayat 2 dan pasal 75 ayat 3. Seperti itu. Itu yang Anda dengar. Saya dengar dalam persidangan. Untuk pasal 75 itu yang disebut oleh hakim itu hanya pasal 2B kalau salah. 2B pasal 3, tapi hakim tidak menyebut ayat 4, betul? Ya benar, jadi hakim hanya sebelum membacakan amar putusan, dan seingat saya itu yang dibacakan oleh hakim itu adalah di ujung pertimbangan hukum sebelum dibacakan amar ya, yaitu hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, kemudian memperhatikan, seingat saya kata-katanya seperti itu, memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, yaitu surat dakwaan tidak memenuhi syarat surat dakwaan, tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Kemudian juga pasal 75 ayat 3, yaitu terhadap surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, kemudian dinyatakan batal demi hukum. Itu yang saya dengar. Dan setelah memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B dan pasal 75 ayat 3, itu kemudian setelah itu hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dan kemudian dijatuhkan amar putusan. Ya. Kemudian apakah dalam persidangan sebelum putusan celah ya, sebelum putusan celah, pernah ada perintah atau kesempatan dari majelis hakim kepada penuntut umum untuk melakukan perbaikan surat dakwaan? Ada nggak perintah dari atau memberi kesempatan untuk bikin perubahan? Baik yang mulia, saya jelaskan bahwa sebelum pembacaan surat dakwaan tidak ada pernyataan seperti itu. Bahkan di dalam amar putusannya pun hakim tidak menyebut, yang saya dengar hakim tidak menyatakan bahwa jaksa penuntut umum boleh memperbaiki surat dakwaan, atau juga di dalam pertimbangan hukum yang saya juga dengar tidak ada statement atau dasar pemikiran dari hakim untuk memerintahkan jaksa penuntut umum melakukan perbaikan terhadap surat dakwaan. Kalau kalimatnya adalah memperbaiki surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, kalimat itu saya tidak dengar di dalam persidangan. Seperti itu ya. Ya, jadi tidak ada semacam perintah gitu, tidak ada. Tidak ada kalimat yang secara terang, statement secara terang, bahkan di dalam dasar pertimbangan termasuk juga dalam amar putusan bahwa jaksa penuntut umum yang mempunyai hak sebagai seorang pendakwa terhadap terdakwa itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki surat dakwaan. Kalau kalimatnya memperbaiki, saya tidak dengar seperti itu. Apakah di dalam pertimbangan itu juga hakim
mengutip pasal 206 yaitu untuk perlawanan balik? Yang saya dengar ada yang dikutip juga adalah memperhatikan pasal 206 ayat 2 ya. Dan saya dengar seperti itu. Tapi ketentuannya seperti apa, tentu itu ranahnya ahli yang akan menjelaskan di dalam persidangan. Iya. Yang terakhir dari saya. Jadi mereka ini semua kompak mengatakan kalau hakim itu bersikap subjektif ketika pada akhir membacakan putusan itu. Hakim itu hanya memberikan pilihan pasal 206 ayat 4. Dan mereka tuh seolah-olah kuping mereka itu nggak mendengar lagi ketika hakim memberikan pilihan untuk jaksa boleh melakukan perbaikan sesuai dengan pasal 75 ayat 4. Semua kompak, kuping mereka itu nggak mendengar. Padahal begitu banyak mata, begitu banyak telinga yang menyaksikan bagaimana hakim ketika akhir membaca putusan itu memberikan pilihan kepada jaksa. Apakah mau melakukan perlawanan sesuai dengan pasal 206 ayat 4 atau melakukan perbaikan sesuai dengan pasal 275 ayat 4. Dan itu yang membuat mereka melakukan prapit. Kita lihat nih, udah capek Pak Rifai untuk sampai berkali-kali dia memutar ucapan hakim itu. Termasuk ini kepada pengacara bebal ini dia di gerombolan mereka. Lihatlah. Lebih bagus untuk pembebasan pokok perkara. Jadi jangan pede dulu untuk Masro ini, Bang. Enggak, hakim tidak mengatakan pasal 75 ayat 4. Artinya untuk perbaikan tuh nggak ada. Silahkan melakukan perlawanan. Oh, enggak. Ini saya ada rekamannya. Ya. Kalau soal itu kita silahkan melakukan perlawanan. Daripada tersesat jadi hal-hal seperti itu ini saya langsung yang dimintanya untuk perlawanan gitu. Ini saya suara hakimnya langsung nih. Ya, silakan. Clear, ya. Itu jelas sekali kok. Jadi ini biar nggak tersesat. Ini semoga kedengeran ya. Advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Demikian. Kalau pasal 75 ayat 4, jelas pasal 75 ayat 4 itu perbaikan. Betul. Perbaikan. Nah, ini kan udah perbaikan atau putusan perlawanan gitu maksudnya. Perlawanan. Ada Jadi dua. kalau Ini kan jelas ya tadi. nggak bisa di pasal 74-nya nggak disebutkan untuk terkait perbaikannya. Yang jelas di situ perlawanan yang terakhir dikatakan oleh hakim. Di pasal 200, nah, Bang. Iya betul, pasal 206. Jangan kita sesatkanlah publik ini jelas. Bukan disesatkan, semua dilihat dari semua sudah pada nonton. Iya sudah semua udah pada nonton dari awal gitu kan. Jadi maksudnya gini Bang, saya perjelas dulu dari apalagi sorry Bang, apakah di sidang saya di situ Bang? Saya yang rekam langsung. Saya Bang Refli duduk sebelah. Betul, nggak di sidang tapi saya melihat langsung. Sama apa bedanya? Saya melihat langsung di ruangan itu kan itu menjadi viral live kan gitu. Jadi maksudnya dari pengacara Roy Suryo dari kubunya Roy Suryo adalah ini dianggap sudah selesai. Udah selesai. Nggak ada lagi mau bentuk kalau untuk tingkat pengadilan negeri, menurut apa? bukan tidak boleh memperbaiki, perintah hakimnya mengatakan silakan melakukan perlawanan gitu loh. Bukan tidak boleh memperbaiki. Wah, itu sesat Bang. Wah, ini rekamannya jelas kok. Ya silakan. Ini rekamannya jelas, jangan berpendapat. Ini fakta. Silakan. Dan norma pun jelas ya di pasal 75. Pasalnya jelas ya. Ya, kaitan dengan ini kan namanya putusan selah. Putusan selah berarti kalau saya bacakan lagi di pasal 75 nih. Normanya ya. Kalau 75 ayat 4. Dalam hal surat dakwaan batal demi hukum sebenarnya dimaksud pada ayat 3. Hakim memberi kesempatan satu kali kepada penuntut untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. Jadi maksudnya adalah selain ini norma, masih bisa juga jalan hakim ya. dalam putusan tadi, tapi tidak bisa cacat formil dibatalkan nggak bisa. Dua kemungkinan. Nanti kita lanjutkan lagi Perlawanan perdebatannya. atau memperbaiki. Kita lanjutkan perdebatannya, kita jeda sejenak ya. Tetap bersama kami. Itu perlawanan. Itulah kelompok mereka itu. Kompak. Nggak pengacaranya, nggak kliennya, bahkan pengacara yang nyamar jadi saksi tadi kompak. Semua kompak berbohong. Nggak tahu kita. Padahal kita menyaksikan sama-sama. Dia bilang nggak mangkir. Kita lihat sama-sama dia nggak datang. Apa itu bukan mangkir? Saya ada di situ. Di mana? Di mana kau di situ, Tifa? Pakai ilmu goib kau. Itulah ya. Kalau dia biasa bohong, bahkan ketika dia mengucapkan itu ada orang mengaji di masjid di sekitar tempat mereka preskon itu, tetap aja dia berbohong. Gak takut mereka ini. Menghina orang gak takut. Memfitnah orang gak takut.
berbuat kasar sama orang, nggak takut. Aku tuh kayak si Panci tuh menunjukkan kertas ke depan mataku, misalnya aku pijak-pijak dia, aku pijak-pijak. Bapak itu cukup sabar, cuma ditepis saja pakai kertas. Itu pun saya dipukul. Sekalian aja tadi Pak, salah Bapak, jangan pakai kertas tepis, langsung ditonjok aja itu. Kasihkan sekali. Udah tuh Arifin Harun, klien saya dipukul, klien kau kurang ajar, cocok lah dipukul. Bukan dipukul, padahal ditepis pakai kertas. Orang dia dijemput baik-baik, dibilang kayak katanya seperti diculik sama PKI, apalagi sempat ditangkap paksa dipakein borgol. Oh, udah tak kemana-mana itu. Si Tifa aja katanya yang jemput cuma 8 orang, katanya sampai 80 orang. Penipu mereka ini, penipu. Teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jika kalian melihat video aku melintasi timeline kalian, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Pada Pak Jokowi, sehat selalu ya Pak. Semakin Bapak direndahkan, semakin Bapak difitnah, semakin Allah tinggikan derajat Bapak. Sampai jumpa semua teman-teman. Salam.